biasa pakai banget gitu ya. Iya, Bu. Baru dari keluarga Bu. Mbak Caca dari keluarga Bu. Mbak Dia dari Boyolali Bu. Mbak Hagel dari Sragen. Mas Agus ya dari semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ada yang ingat gak pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Tempat tinggal. Iya, pintar Mbak Ayu, tentang tempat tinggalku. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yakni tentang daerahku dan kekayaannya. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini kalian nanti diminta untuk yang pertama menyebutkan kekayaan alam apa saja yang ada di daerah kalian. Yang kedua, nanti kalian diminta menunjukkan apa sih hubungan kondisi geografis daerah kalian dengan kekayaan alam yang ada. Dan yang ketiga, nanti kalian diminta untuk mengutarakan atau menyebutkan bagaimana cara yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan kekayaan alam tersebut. Nah, supaya kalian tambah semangat nih, kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kalian duduk aja nggak apa-apa, tapi nanti sambil nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira anak-anak semua tahu nggak kalau Indonesia ini terdiri dari bentang alam yang berbeda-beda? Tahu? Tahu. Contohnya bentang alam yang ada di Jawa Barat itu termasuk pegunungan atau dataran rendah? Pegunungan. Pegunungan. Kalau misal di daerah pesisir itu termasuk pantai. Berbeda ya. Nah, itulah yang menyebabkan potensi daerah masing-masing itu bisa berbeda-beda. Nah, ini contohnya, misal kayak alam yang di atas kiri itu contohnya apa? Kebun. Yang selanjutnya ada pedagangan ya, batu. Yang bawahnya ada ikan. Dan terakhir ada panen. Iya, panen ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian dari Mbak Ayu, coba kalian ada yang ada di daerah Mbak Ayu apa aja? Sawah menghasilkan apa? Padi. Ya, padi. Terus coba Mbak Adel, ya Bu, kayak anaknya apa misalnya? Kebunnya menghasilkan apa? Kopi. Kebun kopi. Iya. Ya, bisa. Hasilnya Mbak Dia ya, Mbak. Sawit. Apa sawit? Iya, kebun sawit. Iya, kebun sawit. Nah, inilah contoh-contoh kekayaan alam yang ada di sekitar daerah kita. Nah, sekarang Ibu mau salah satu anak menjelaskan apa itu kekayaan alam. Yang tahu? Kekayaan alam itu apa? Yang sesuatu yang dimiliki alam. Iya, yang dimiliki alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian menonton video terlebih dahulu tentang kekayaan alam. Teman-teman, ini minumnya. Ayo kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Oh iya, tadi kan
Aku sudah nanya tentang gunung salju yang ada di Papua. Ayo kita kembali lagi melihat ke daerah Papua. Yang dimaksud oleh Bor itu adalah Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya adalah pegunungan dengan puncak tertinggi di Indonesia, sehingga ada sedikit salju di puncaknya. Kamu tahu tidak, Bor, kalau pegunungan adalah barisan dari gunung? Oh, gunung dengan pegunungan itu beda toh. Iya, Bor. Gunung cuma satu gunung. Dan gunungnya banyak. Hahaha. Wah, aku baru tahu. Pegunungan merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut atau DPL. Wah, ini adalah penampakan alam. Pegunungan kan sering dijadikan objek wisata juga. Dan di daerah pegunungan bisa ditanam beragam buah-buahan dan sayuran loh. Contohnya, Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Pegunungan Swaner di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan Pegunungan Tengger di Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan gunung? Gunung ialah bukit besar dan tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung sendiri mempunyai dua jenis, gunung api atau gunung aktif, dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Wah, bagus sekali. Dengan gunung yang begitu banyak, ada manfaatnya nggak sih buat kita? Setahu aku, pemanfaatan gunung terbatas bagi manusia. Umumnya digunakan sebagai sarana olahraga pendakian, rekreasi, dan sebagian kecil perkebunan. Contohnya seperti Gunung Sewu Lawak di Aceh, Gunung Krakatau di Lampung, dan Gunung Papandayan di Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan menuju ke dataran rendah. Siap-siap turun. Dataran rendah adalah suatu bagian dari daratan yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut? Iya, Bol. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pertanian, peternakan, pemukiman, perkebunan, dan industri. Contohnya Jakarta dan Bandung. Kalau begitu, dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, ya Pak? Iya, Bimo. Daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Biasanya dimanfaatkan sebagai tempat ditanamnya sayuran, buah, kopi, karet, bakau, teh, kinan, dan coklat. Contohnya alas di Aceh, talas tulis di Papua, Dieng di Jawa Tengah, dan karo di Sumatera Utara. Pak, Pilot mau bersih-bersih dan istirahat. nah udah tadi di video tadi ada tentang apa aja? Ada pegunungan. Tadi contohnya apa aja? Ada apa saja di pegunungan? Kekayaan alamnya. Pohon. Ya pohon benar. Pohon apa? Pohon teh atau pohon kopi? Pohon kopi. Pohon kopi. Terus ada apa lagi? Batu. Batu nggak ada. Batu adanya di daerah Padang. Nah, selanjutnya aja deh. Dataran rendah. Kalau di dataran rendah ada apa aja? Padi, ya jambu. Terus karet tadi ada nggak? Ada. Terus inang. Ya, tembakau. Tembakau. Nah, itu ada banyak ya. Nah, sekarang itu akan menjelaskan materi lebih lanjut tentang kerajaan. Nah, ini dia. Jadi tentang alam menciptakan alam itu ada contohnya di depan. Yang pertama ada pegunungan, ada dataran rendah, pantai dan laut, dengan rata ada danau atau sungai. Nah, sekarang
Siap? Siap. Ya. Sayuran teh kopi ada di mana? Pegunungan. Kalau jagung padi ada di mana? Sawah. Itulah bedanya pegunungan dan sawah. Kalau kerang ikan ada di mana? Pantai. Pantai ya. Ya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai pegunungan. Nah, jadi pegunungan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata, rekreasi dan olahraga. Nah, sini aku mengambil contoh ada pegunungan Dieng. Nah, ada yang pernah ke pegunungan Dieng nggak? Belum. Ya. Sana dulu. Kalau yang udah ke sana, cuacanya di Dieng gimana? Panas atau dingin? Dingin. Nah, itulah yang bisa menjadi kentang ini bisa bertahan hidup di daerah yang dingin, bisa juga digunakan sebagai rekreasi. Yang selanjutnya ada Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada yang pernah ke Puncak Bogor? Belum. Kalau selanjutnya ke sana mau nggak? Nah, jadi di Bogor itu banyak ditemukan kebun. Yang ketiga ada pegunungan Bromo. Bromo ada di mana sih? Jawa Timur. Ada di Jawa Timur, digunakan sebagai sarana rekreasi. Yang selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah itu tempat kita nggak sih? Kita di dataran mana sih ini? Dataran rendah. Nah, dataran rendah ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri dan perdagangan. Misalnya di Karawang. Karawang itu di mana? Jawa Barat. Digunakan sebagai pusat industri. Jawa Barat ya. Yang selanjutnya ada Jakarta. Yang pernah ke Jakarta? Pernah. Pernah ke Jakarta? Ya, ya itu karena Jakarta merupakan pusat perkantoran, perdagangan juga sebagai sarana rekreasi juga. Yang selanjutnya ada Semarang, yang digunakan untuk perikanan atau olahraga. Yang selanjutnya ada pantai dan laut. Ada yang pernah ke pantai? Enak nggak kalau main ke pantai? Enak. Biasanya ke pantai lihat apa? Lihat laut. Lihat laut. Nah, itulah pantai ini dimanfaatkan sebagai salah satunya tempat rekreasi pariwisata. Saya juga digunakan sebagai olahraga maupun transportasi, perdagangan, maupun hiburan. Contohnya pantai di Bali. Nah, Bali ini ada berapa Bali? Kalau di Bali itu banyak turis nggak? Iya, boleh ya. Karena jadinya ada Bali itu. Bali itu ke Bali? Iya. Mau nggak kalau Bali? Mau. Itulah mengapa jadi pusat rekreasi. Yang selanjutnya ada pantai selatan. Nah, contohnya Kebumen nih. Nah, Kebumen banyak sarang burung walet. Kalau sarang burung walet itu kalau dijual mahal nggak sih kira-kira? Ada temanku yang nggak punya. Temanku dulu punya rumah walet dulu. Gimana? Yang bener paling kepala kayak Walet. Walet kan Kebumen. Oh, ya burungnya burung walet. Yang selanjutnya ada Selat Bali untuk transportasi. Biasanya ada sungai, danau, dan laut yang dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, industri, dan PLTA. PLTA itu apa sih? Pembangkit listrik tenaga air. Contohnya Sungai Kapuas di Kalimantan. Ini sebagai jalur transportasi. Yang selanjutnya ada Danau Toba sebagai pariwisata beririasi dan menjaga lewat seperti digunakan PLTA atau rekreasi atau rekreasi.
bagian 1 tentang penanaman tanaman lokal. Itu kan berarti kalian serasi kan? Itu pasangan kan? Nah itu jadi nanti kan harus memilih pasangan kalian masing-masing. Siap? Siap. Tanyakan dari permainan ini dulu. Raja? Siap. Siap main? Siap. Let's go. Nah coba sekarang ibu beri kalian waktu untuk diskusi dulu. Nyari pasangannya yuk. Ayo pasangannya siapa? Coba cari pasangannya. Semuanya udah diskusi? Sudah. Coba Mas Agus enggak di situ aja. Coba dijelaskan sikapnya apa. Ya di sini mematikan keran saat sudah tidak digunakan. Nah, pasangannya siapa sebenarnya pasangannya? Air. Ya, baik. Air. Ya, betul. Yang selanjutnya siapa? Baca yang benar. Kayak air alamnya kayu hutan. Terus siapa yang punya pasangannya? Nah, solusinya melakukan penanaman hutan kembali. Ya, yang selanjutnya siapa? Baru. Tentang rumput laut. Terus tentang rumput laut, terus pasangannya solusinya melakukan pemberdayaan rumput laut. Ya, bagus. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi terkait cara bijak memanfaatkan alam. Pertama adalah menggunakan sesuai kebutuhan. Jadi kekayaan alam yang ada di sekitar kita itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan digunakan terlalu berlebihan. Yang kedua adalah mengelola pertanian terkemudian dan peternakan. Yang ketiga adalah memanfaatkan hutan sebagai penyeimbang ekosistem. Dan terakhir juga melakukan eksploitasi alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Kalian nanti meminta mengerjakan LKPU ini. Nah, nanti kalian centang dalam gambar-gambar kayak alam yang ada di sekitar kalian. Terus LKPU kedua nanti kalian diminta menjelaskan cara untuk membentuk kelestarian alam tersebut. Selamat malam ya. Sekarang bisa diskusi ya. Yang mau ditanyakan, ini gambar apa dulu? Ini gambar lebaran ini ini kalian tentang yang ada. Kayaknya di mana Bu? Ini gambarnya Pak. Mau ditanyakan? Tidak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau mana yang mau mencoba menjawab? Kalau dua ya, jangan dua. Sini aja kan Bu? Ya boleh. Berilah tanda cetak untuk kekayaan alam yang paling banyak ditemukan di daerah tempat tinggalmu. Kalau satu diperhatikan ya. Broto kali, jeruk nipis, mini mulut, temulawak, pare, garam, padi, kelapa sawit, bawang putih, bawang merah, tebu, sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Dengan total kekayaan alam yang banyak ditemukan ada 26 dan total kekayaan alam yang jarang ditemukan ada 15. Nah, soal nomor 2 sudah lihat. Soal nomor 2 yang pertama yaitu cara kita untuk menjaga kelestarian kekayaan alam dengan menggunakannya sebaik-baiknya sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua melakukan regularisasi. Yang ketiga tidak melakukan eksploitasi. Dan yang terakhir menerapkan denda bagi pelanggar atau orang yang melakukan eksploitasi. Dan nomor 1 setuju? Setuju. Kelompok 2 dikasih apa? Dikasih
Iya. Oke, tadi setelah kita belajar tentang peran alam tadi, kalian paling senang bagian apa? Nonton video. Main. Kira-kira ada yang seger nggak? Nanti suka banget. Semuanya ya. Nah, jadi kita nanti belajar tentang apa tadi? Tentang alam. Nah, sekarang itu ada soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Sama teman-teman teman. Masih Bu ya. Kerjakan ya, Mbak Dia. Ya. Aku dikerjakan. Ya selesai semuanya? Nah, jadi nanti Ibu akan periksa, nanti misal nilainya di bawah 70, nggak apa-apa, nanti kalian akan makan review, kalau di atas 70, kalian akan makan pengayaan. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi pada siang hari ini, nanti kalian bisa bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita dan kalian lebih sayang dengan sekitar kita. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Dipimpin oleh Mbak